Alhamdulillah sudah bubar, tinggal lagi pemilihan tapi ada mekanismenya. Kita lanjutkan kepada sidang komisi. Diawali pembentukan. Kami minta kepada orang tua kami bagi ompel apa. Agak berbawa sedikit ya. Sano sebagian, Siko sebagian, kita bagi ompel. Silakan kepada bagian. Baiklah, kita ini melaksanakan sidang komisi langsung, sesuai ketua. Jadi kita bagi 4 kelompok. 4 kelompok itu yang akan membahas tentang 4 komisi. Ya, jadi selanjutnya persilakan orang 5 SP berkas. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud pembentukan komisi ini di dalam tatib ada dibunyikan di situ. Komisi A itu membahas dan menyempurnakan anggaran dasar organisasi. Kalau itu di bab 8 pasal 10 halaman 3 ya. Itu membahas dan menyempurnakan anggaran dasar. Pokoknya ada keputusan nanti di komisi tidak kita bahas di situ lagi. Kalau sudah cocok di komisi itu sudah oke. Berarti sudah disahkan di komisi, tinggal sidang pleno mengesahkan aja nanti. Kemudian komisi B membahas anggaran rumah tangga. Begitu juga formatnya. Komisi C merumuskan program umum organisasi. Sudah kami bikin formatnya, tinggal dibahas saja nanti. Dan komisi D memilih mengusulkan nama anggota Dewan Pertimbangan Ibrahim. Nah, itu komisi D nya. Dewan Pertimbangan itu jumlah 3 orang. Jadi baik, kita bagi ompek. Silakan itu bola yang babak belakang belah main. Kita mulai komisi yang belah main. Pengantor apa penyokong belah main. Apa? Lagi komisi A, komisi B, komisi C. Udah ada surat keputusan di situ. Pokok asal cocok, tulis aja itu udah cocok. Ya selesai. Baiklah, itu cuma mempercepat waktu. Untuk komisi A kita letak di sebelah kanan dekat sini. Ini komisi A. Tolong berbagi. Pertimbangan 3 orang aja. Kalau bisa dalam pertimbangan ini agak tua daripada saya. Saya ini yang apa lah, yang agak 3 orang ini. Ini yang tak ada, yang tak sakit-sakit. Kalau yang sakit jangan apa-apa dia. Jadi kenapa kita pilih yang lebih tua? Karena tugas Dewan Pertimbangan itu menasihati ketua umum dan pengurus, dan hak Dewan Pertimbangan bisa mengganti ketua. Itu dia. Maka itu kita pilih orangnya yang intelektual. Macam mana Bang Haji Kasim kan? Kita pilih 3 orang, silakan. Halo. Jadi kalau menurut saya kita tunjuk Datuk Azhar Haji. Setuju? Satu Haji Azhar Yazid. Oke, setuju. 1, 2 orang lagi. Ya, Abdul Kasim. Ya, bagus. Yang kedua, yaitu abang saya, yaitu Abdul Kasim. Jadi ini kita memang menghargai betul Pak Dulkosem ini ialah mantan ketua Dewan Pertimbangan. Jadi kalau kita masukkan lagi di situ kurang etis menurut saya. Bagus kalau nanti kalau memang sepakat kita di Dewan Penasehat. Terima kasih. Itu tergantung kepada audiens, kepada peserta mungkin. Terima kasih. Macam mana tanggapannya? Ini usul panitia. Izin ketua. Pertama Pak Azhar Yazid, kedua Henry Sandra, ketiga Helmi. Ya, Bagaimana? Setuju?
Oke, selesai Dewan Pertimbangan. Kita ketuk palu. Kita baca yang pertama Haji Azhar Yasin, yang kedua yaitu Pak Hendri Sandra, yang ketiga Pak Ermi. Kita ketuk palu sebagai Dewan Pertimbangan. Tak lagi bisa diganggu gugat. Ya, berikutnya kita pilih Dewan Penasihat. Sekarang kita lanjutkan, waktu kita tinggal 15 menit. Ya, jadi masalah Dewan Penasihat itu sudah jelas formatur ya, pemilihannya dan melalui sekarang melalui formatur, nanti setelah pengurusnya terpilih. Sekarang kita masuk program umum, kita bacakan sesuai dengan kesepakatan. Draft program umum Iqrohim Kota Dumai periode tahun 2022-2027. Kami nanti minta masukan. 1. Menyiapkan struktur pengurus setiap tingkatan yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Iqrohim Kota Dumai. Macam mana tanggapannya? Ada tanggapan atau kita lanjutkan? Menyiapkan struktur pengurus di setiap tingkatan, yaitu kelurahan, kecamatan yang selama ini tak ada terbentuk. Ada. Ini yang kedepannya ada, tapi tak semuanya. Untuk kedepannya ketua yang terpilih dia wajib menyiapkan struktur organisasi tingkat kelurahan dan kecamatan supaya bisa diambil nanti sebagai anggota sidang umum. Untuk tahun ini tak ada loh utusan kecamatan dan kelurahan karena tidak terbentuk. Setuju? Setuju? Kembali lagi. Yang kedua, mendata warga Iqrohim di Kota Dumai. Setuju? Ya, setuju. Yang ketiga, membentuk badan otonom organisasi yaitu Persatuan Muslimah Rokan Hilir yang disebut singkatan Permusrohim Kota Dumai. Macam mana? Muslimah. Setuju? Setuju. Kita lanjutkan yang keempat. Melaksanakan program sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Yang pertama, mengadakan peringatan Hari Besar Islam, memberi bantuan kepada warga yang tertimpa musibah, menyiapkan kain kafan dan ambulan untuk yang tertimpa musibah meninggal dunia. Oke, kalau usah kita ketuk palu lagi. Yang kelima, keberadaan pengurus harus dapat dirasakan oleh warga Iqrohim Kota Dumai melalui acara-acara antara lain hadir pada setiap kemalangan. Ini seluruh anggota Iqrohim. Yang kedua, hadir pada setiap acara pernikahan atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh anggota. Ini tugas ketua yang terpilih untuk mengkoordinir. Setuju? Setuju. Masuk yang keenam, membentuk badan usaha. Setuju? Yang ketujuh, turut berperan dalam memajukan Kota Dumai melalui program-program pemerintah. Setuju? Yang delapan, menjalin hubungan dan komunikasi dengan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir. Setuju? Dah setuju? Ada yang nak ditambah lagi nak? Ini dah habis dah. Ada yang mau ditambah? Tidak.
Oke, yuk sekarang. Sekretariat sudah menyiapkan? Sudah. Segera diterap kepengurusan. Ya. Udah? Setuju? Kita ketuk paling terakhir untuk terap yaitu program Ikarohim. Udah? Kita lanjutkan yang berikutnya. Pembahasan ART tadi tidak kita sepakati, tidak kita bahas. Kemudian yang lain juga kita sudah tidak. Sekarang masuk yang terakhir, pemilihan ketua umum Ikarohim. Kami persilakan kepada peserta sidang untuk memberikan masukan. Berundinglah siapa ketua yang kita calonkan. Tengok pada tertib acara. Untuk selanjutnya kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu calon aja. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan kebukan bau, belikan saya pisang parana. Kalau dapat ketua bau, ketua lapo dulu kencangan. Saya mewakili boleh dikatakan divisi Kecamatan Timur, dan sudah banyak serawai bosan dengan saya. Teman-teman saya datang ke Mai kalau saya lewat transportasi dan ikut-ikut saya. Jadi melalui suara saya kata kita Ikarohim banyak dan ramai perlu pembaruan. Bukan arti kata rohil tidak terpandang di rumah tidak, tapi terpandang cukup terpandang di kota rumah. Cuman penggeraknya saja. Kita harus bersama-sama bersatu. Ya jangan malu jadi wong rohil. Kau udah malu? Masuk Jakarta melotot, merasa segan dengan orang-orang jangan. Karena kita sudah banyak berbuat di kota Rumai, namun tidak pernah kita minta sanjung. Jadi secara singkat saja, kami seluruh warga Kecamatan Rumai Timur dan saya dari Kelurahan Kalobijai, Kecamatan Rumai Timur sudah menitipkan kepesan ke saya, mohon kepada adinda kami Ahmadi Yusuf menjadi ketua umum Ikarohim Kota Rumai. Terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kita ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nampaknya dari Rumai Timur sudah, Sungai Sembilan sudah. Kami dari Bukit Kapur, kami minta abangda kami Haji Azhar Yazid untuk menyampaikan pendapat tentang pemilihan ketua umum ini. Terima kasih. Ini Tuan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kalau tadi dari segenap dari Afrika pun ada tadi saya dengar. Saya tidak akan mengatakan usung saudara kita Ahmadi sebagai ketua umum. Tetapi tadi saya mendengar sebagai Dewan Pertimbangan bisa atau dapat menggantikan ketua umum. Begitu tadi saya dengar, betul itu? Betul. Nah sekarang saya minta kepada pimpinan sidang untuk menyodorkan kepada beliau poin 5 dan 6 halaman 4 pasal 16. Itu saja yang saya minta kepada pimpinan sidang. Pasal 16 halaman 4 ayat 5 dan 6. Terima kasih. Tak ada lagi tanggapan. Kami terima tanggapannya, usulannya, dan sekarang kita masuki calon sudah ada, baru kita masuki apa syarat calon dan apa tanggung jawabnya. Dengarkan. Pertama pasal 15 pasal 15 tentang ketua umum. Pemilihan ketua umum dilakukan dalam sidang pleno UBS dengan tahapan-tahapan berikut. Pertama pencalonan, kedua pengesahan calon, pemilihan, penetapan.
Kemudian semua warga Iqrohil yang memenuhi persyaratan berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Pada hari ini nampaknya calon tunggal. Langsung kita sahkan. Kita sahkan? Muasalah ini musyawarah mufakat kita sahkan. Pengesahan calon. Kemudian ada nanti syarat yang harus dilaksanakan yang terpilih. Ini kan calon baru, kalau terpilih nanti ada syaratnya. Pertama, berdomisili di Kota Dumai. Alhamdulillah calon kita di Kota Dumai. Yang kedua, pernah menjadi pengurus. Alhamdulillah dia adalah ketua harian. Yang ketiga, dicalonkan. Alhamdulillah sudah kita calonkan bersama. Yang keempat, tidak menjalani hukuman. Alhamdulillah dia bersih. Yang kelima, mengisi belangko surat pernyataan yang sudah kami siapkan, ditandatangani di atas materai 10.000. Ini dia kami siapkan nih. Perlu dibacakan atau dia nanti yang bacakan? Kita bacakan. Fakta integritas saya bacakan isinya saja. Di atas nggak usah. 1. Bersedia melengkapi kepengurusan Iqrohil Kota Dumai tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Kemudian yang kedua, bersedia mendata warga Iqrohil. Yang ketiga, bersedia mengadakan sekretariat Iqrohil. Yang keempat, bersedia mengarsipkan aset-aset organisasi yang telah ada dan memaksimalkan pemanfaatannya. Yang kelima, bersedia meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan warga Iqrohil Kota Dumai. Yang keenam, bersedia menjalankan amanah program umum organisasi yang dihasilkan dan ditetapkan di dalam MUBES keempat Iqrohil Kota Dumai. Yang ketujuh, jika di kemudian hari, ini tak perlu dibacakan, ini surat perjanjiannya yang dibacakan adalah ya. Jika di kemudian hari saya tidak mentaati komitmen pernyataan ini, maka saya bersedia ditutup berdasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Iqrohil Kota Dumai. Ini bunyi surat fakta integritas atau surat pernyataan. Tapi ingat pada Jepang, Bapak. Kalau Jepang mundur diri, kita tak sampai itu. Ya. Dah, bagaimana? Oke. Tanya kesediaan sudah. Bagaimana Pak Haji? Siap. Mantap. Kita ketuk palu. Tanda tangan dulu. Ayo kita tanda tangan. Baru ketuk palu ya. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan sidang dan kepada seluruh peserta sidang. Tentunya dalam hal ini saya merasa tersanjung dengan percayaan saudara-saudara kita semua. Namun demikian, kalau ada yang lebih baik, betul kita memilih yang lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang lebih baik, mohon dicari yang lebih baik. Namun kalau misalnya tidak ada yang lain, apa boleh buat? Karena saya merasa agak lega sedikit, ada di atas saya, yaitu Bapak Dewan Pertimbangan. Ini masalahnya. Jadi saya kalau misalnya jadi nanti diangkat jadi ketua umum, saya masih ada di atas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengesahkan bahwa yaitu Bapak Haji Ahmadi sebagai ketua Iqrohil Kota Dumai periode 2022-2027. Saya ulang sekali lagi, setuju atau tidak setuju? Anda bisa mengelak lagi Bapak Haji. Kita ketok palu. Selesai. Kasih upload. Jadi kita bentuk agenda berikutnya. Ini waktu azab tak masuk nih. Kita habiskan aja. Ya, kita selesaikan aja lah pembentukan formatur. Habis formatur bentuk. Silakan.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, kita buka sidang kembali. Bapak dan Ibu, anggota sidang yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita telah sama-sama memilih ketua umum Iqroil Kota Dumai. Kita setujui bersama dengan calon tunggal, dan alhamdulillah Bapak Haji Ahmadi kita nobatkan sebagai ketua Iqroil periode 2022-2027. Kita sahkan sekaligus. Kemudian kita lanjutkan, kita dengarkan sambutan dari ketua yang terpilih. Kepada Bapak Haji Ahmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gugup ya. Tadi sudah dibubarkan pengurus lama ya kan? Ingat lah berdua. Itu lagi itu baru. Yang pertama obat. Obat kita sedikit baik. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas percayaan bapak-bapak ibu semua yang mewakili warga Kota Dumai yang menunjuk saya selaku ketua umum pengurus Iqroil Kota Dumai. Dalam hal ini tentu di satu sisi merupakan suatu kebanggaan yang besar, tapi di sisi lain musibah. Musibah beban. Tapi nanti kalau soal masuk dulu, mampus. Jadi itulah. Jadi yang menjadi harapan saya yang besar ke depannya, kita bersama-sama. Yang penting silaturahmi. Silaturahmi itu yang penting perlu dijaga. Apakah itu yang tua, muda maupun anak-anak. Kemudian ke depannya kita harus berpikir merubah nasib kita. Memang alhamdulillah kalau di Kota Dumai ini warga Rohil menurut informasi, apalagi sampai yang disampaikan Pak Dewan tadi itu, Pak Kosim, om 48.000 kepala ya. Ribu deh, karena itu kan jadi cukup bosan. Jadi memang cukup potensi. Itulah yang sebetulnya selama harus kita kumpulkan. Tanpa kerjasama, tanpa pendidikan, Cito. Selama itu kita cito bahwa kita kok bosan. Memang kita bosan, tapi tak pernah kita wujudkan. Jadi saya mohon nanti mungkin kerjasamanya mulai daripada tingkat kelurahan, pimpinan rapat, sehingga sampailah tingkat kecamatan. Tapi yang jelasnya ujung tombaknya itu tingkat kelurahan. Kalau sudah terkoordinir sampai tingkat kelurahan, kecamatan lewati. Yang penting komunikasi daya sampai ke bawah. Maka itu perlu nanti pendataan itu sangat penting. Kalau kita tidak tahu, ya cuma gitu lah, ini komunikasi. Tentunya nanti ketua sektor-sektor dari kecamatan sampai kelurahan itu haruslah foto-foto kita bentuk dan kita pilih uangnya yang bebannya tidak begitu baik
kepada rumah tangga. Tapi kalau buat rumah tangga, memang bisa. Tapi ibaratkan kaki, badan, mikul beban, pengarah itu buat sekolah, tak pikul loh. Meja ya. Jadi itulah. Jadi tak perlulah kita nanti mencari pintar-pintar kalau yang pintar lebih bagus. Semua itu nanti diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian dari itu kita harus menjadi suri teladan bahwa keluarga Ibrahim Kota Dumeko uangnya dia loh. Menjadi panutan daripada keluarga-keluarga yang lain. Yang lain itu ya mau cakapnya datang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari mana segala macamnya itu sebetulnya itu tamu gitu. Yang tuan rumahnya kita lah, kalau kita lebih banyak. Nah, jadi intinya jawabannya kita bersama-sama lah. Istilahnya janganlah habis di Sikojo sampai pemilihan ketua umum, yaitu nanti pelantikan dah selesai. Itu tak mampu. Kita cukup berjuang. Apapun itu ya. Kalau tak ada, kita cuma supaya ada. Mungkin itu Bapak pimpinan sidang dan Pak Sekretariat sidang. Kami banyak cakap, banyak telo. Lebih kurang minta izin. Mohon maaf segala lain batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmadi sambutannya sebagai ketua yang terpilih. Kemudian kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu pembentukan tim permatur. Sebelum pembentukan tim permatur, kita bacakan dulu aturan pembentukan tim permatur yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Iqroil, yaitu pada pasal 20 pada tatib, bukan pada anggaran dasar, pada tatib Mubes Iqroil pasal 20 dan 21. Tatib Iqroil pasal 20. 1. Permatur berjumlah 7 orang, terdiri dari A. Ketua umum terpilih, B. 6 orang yang dipilih oleh ketua umum terpilih. 2. Komposisi formatur terdiri dari A. Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh ketua umum terpilih, B. Seorang sekretaris merangkap anggota, C. 5 orang anggota. Pasal 21. 1. Formatur bertugas menyusun kepengurusan Iqroil Kota Dumai periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan berpedomankan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, yaitu Iqroil Kota Dumai. 2. Kepengurusan yang telah disusun oleh formatur dirangkum di dalam surat keputusan formatur. 3. Susunan kepengurusan Iqroil Kota Dumai telah terbentuk paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya formatur dalam sidang Mubes keempat Iqroil Kota Dumai, yaitu hari ini. Ini dia aturan formatur. Maka dari itu kepada ketua terpilih, yaitu Bapak Haji Ahmadi, kami persilakan untuk memilih anggota formatur. Beliau 1 orang ditambah 6 orang, 1 sekretaris, 5 anggota. Berarti memilih 6 orang lagi tim formatur selain ketua umum. Dipersilakan Bapak Ketua. Orang Pak Haji Dermawan. Itu. Terima kasih. Para anggota sidang yang dimuliakan oleh Allah, tim
prematur yang dipilih oleh ketua umum yang terpilih. Pertama, ketua umum sendiri yaitu Bapak Haji Ahmadi. Yang kedua, abang kami yaitu Pak Haji Darmawan. Yang ketiga, saya sendiri M. Bakri. Kemudian yang keempat yaitu Despi Prianto atau yang kita kenal Khalifah Epi. Kemudian yang ketiga Abu Bakar, ini bendahara panitia yang ada di samping Pak Khalifah. Yang berikutnya kelima akan enam yaitu Anda Ridwan adalah yang ada di samping saya. Kemudian Saprizal Latif. Terima kasih. Macam mana tak bisa dibantah, ini karena tim memilih adalah ketua umum. Hak prerogatif dari ketua tidak dapat kita bantah. Cuma kita hanya bisa berdoa semoga tim prematur bisa merumuskan siapa ketua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibu, sidang kita pleno hari ini saya cukupkan sampai di sini. Seluruh rangkaian sidang sudah kita jalani dengan baik dan seksama. Sekali lagi saya ulang pantun saya tadi, kalau ada sebatang kara berikan kami untuk menjuluk buahku ini. Kalau ada acara ubes kami ini yang salah, jangan diumpat, jangan pula dicaci. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan diberikan. Mohon maaf kesalahan dan kesilapan yang kami perbuat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Pinang Dau, kampung Tok Sauti, uyang tanah putih. Malimbuk kita malimbuk, sampai ke Pinang Dau, kampung Tok Sauti, uyang tanah putih. Memancing ikan seluang, kita berlimbuk bersonang hati, uyang yang jauh usah dikonang. Malimbuk kita malimbuk, sampai ke Pinang Dau, kampung Tok Sauti.
sampai ke Pinang.